Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah sama. Iya. Sesuai janji kita kemarin Bu Guru, okay? Hari ini saya mau mengadakan observasi di kelas Bu Guru. Mata pelajaran apa yang akan Ibu Guru sampaikan hari ini? Kebetulan hari ini IPA. Oke. Kemudian materinya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan yang ingin Ibu Guru capai materi ini apa? Oke. Untuk hari ini tujuan yang ingin yang capai adalah untuk supaya siswa mengetahui fungsi dari bagian-bagian dalam perkembangbiakan. Fungsi dari perkembangbiakan. Oke. Fungsi dari bagian-bagian. Oke. Untuk tujuan ini area apa yang akan Ibu Guru kembangkan? Dalam hal ini supaya siswa dapat mengenal sistem perkembangan khususnya pada generatif. Pada generatif yang khususnya pada bunga. Nanti supaya siswa dapat tentunya mengetahui bagian-bagian bunga, kemudian mengetahui alat perkembangbiakan pada bunga. Itu area pengembangannya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajarannya yang sudah Ibu Guru susun, strategi yang akan Ibu Guru lakukan untuk strateginya mungkin akan dilakukan praktis secara langsung. Kebetulan anak-anak makin yang sudah tugaskan untuk membawa bunga, masing-masing bunga dengan bunga yang berbeda. Nanti supaya anak bisa langsung mengamati bagian-bagian bunga itu. Berarti kontekstual, anak-anak langsung lihat, ya tidak berhayal, ini namanya ini. Nah, strateginya, insya Allah dengan strategi yang seperti itu, kontekstual modelnya anak-anak akan lebih paham, cermat. Iya. Bu Guru, terima kasih untuk penjelasannya tentang praktik yang akan Ibu Guru lakukan. Nah, sampai ketemu di kelasnya Bu Guru. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu ila yaumil qiyamah. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini apa ya? Baik. Bagaimana kalian hari ini, sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa hari ini? Baik. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Guru sampaikan ya tujuan kita untuk dalam mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan ini, yaitu yang pertama supaya kalian tahu fungsi dari bagian-bagian bunga pada penyerbukan. Fungsi dari bagian-bagian bunga pada proses terjadinya penyerbukan. Baik, sebelumnya nanti kalian juga masing-masing sudah membawa bunga. Kita akan belajar tentang itu, ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke perkembangbiakan pada tumbuhan, kemarin Bu Guru sudah minta kalian untuk membawa bunga, ya, beberapa bunga.
Ya. Ini bunga apa yang kamu bawa? Ini kamu bawa bunga apa? Oh, bunga apa namanya ini? Oh, bunga sepatu. Kamu bunga apa? Ya. Kalau perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Siapa mungkin yang masih ingat pembelajaran yang dulu? Dibagi menjadi dua. Siapa yang tahu? Yang dua itu apa? Silakan angkat tangan anak. Silakan. Bagus. Tepuk tangan dulu. Perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua. Satu, perkembangbiakan secara generatif dan generatif. Siapa yang masih ingat perkembangbiakan secara generatif itu apa maksudnya? Ya, perkembangbiakan secara kawin atau melalui perkawinan atau istilahnya apa kalau dalam tanaman? Kawin ketika dalam tanaman apa istilahnya? Ya, apa? Bagus. Istilahnya penyerbukan. Berkawin bernikah dalam tumbuhan itu istilahnya penyerbukan, ya. Baik. Yang generatif itu yaitu perkembangbiakan secara kawin. Kalau yang vegetatif tidak kawin secara tidak kawin itu tanpa adanya penyerbukan. Baik, yang kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara generatif berarti kita akan mengacu kepada apa? Nah, adanya penyerbukan diambil tuh naraan penyerbukan. Pada bunga. Nah, lamun tersebut generatif itu terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Ya, kalau perkembangbiakan secara generatif kita menuju kepada pohon atau tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, sekarang kalian sudah memiliki bunga. Coba yang paling bawah apa namanya? Ya, tangkai. Yang mana tangkai ini? Ya, yang mana? Siapa yang bisa tunjuk yang mana tangkai? Yang mana tangkai? Apa lagi? Oh, ada mahkota. Yang mana mahkota bunga? Mana mahkota bunga? Ada yang tahu? Kalau mahkota biasanya untuk apa? Untuk mempercantik. Nah, supaya lebih gagah, supaya lebih cantik. Tapi karena ini bunga berarti supaya lebih cantik. Ambilnya jadi mahkotanya. Ayo, siapa yang tahu mahkotanya? Baik, bagus, ini namanya mahkota. Ya, baik. Silakan diambil bunganya. Ambil bunganya, pegang bunganya. Yang pertama bagian bunga itu adalah tangkai namanya, ya. Tangkai ini dia jadi penopang pada bunga. Ya. Tangkai, kemudian silakan dipegang tangkai bunganya. Yang kedua ada namanya kelopak. Kelopak ini yang menopang mahkota. Ini. Ya. Ini yang menopang mahkota. Kemudian yang ketiga ada namanya mahkota. Nah, ini mahkota yang mempercantik. Kalau tidak ada mahkotanya, bunga ini tidak cantik. Ya. Ada apa ini? Apa namanya ini? Apa? Oh, ini namanya serbuk sari. Itu disebut benang sari. Benang sari, ada benangnya sebagai tempat menopangnya serbuk sari. Serbuk sari disebut benang sari. Benang sari, ada benang sarinya. Ada benang sari. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu namanya yang paling atas, yang paling puncak, mungkin ada yang masih ingat? Kepala putih.
Putih namanya apa? Putih. Sama-sama. Putih. Putih. Di sini ada kepala putih. Jadi yang terakhir ada namanya putih. Nah, bunga ini punya kesaktian anak-anak. Ya. Di mana kesaktiannya? Pada benang sari dan putih. Siapa yang masih ingat benang sari itu apa sih? Apa sakti benang sari? Apa sakti dan putih? Hari ini dengan putih adalah dua hal yang terpenting dalam tumbuhan, khususnya pada bunga ya. Ini benang sari ini adalah disebut sebagaimana dalam perkawinan atau penyerbukan, tentunya ada namanya sel kelamin jantan, ada namanya sel kelamin betina. Barulah bisa terjadi yang namanya perkawinan atau istilahnya pada tanaman apa, tumbuhan? Penyerbukan. Kenapa Bu Guru bilang dia punya kesaktian? Karena pada benang sari ini dan putih, di sini benang sari berfungsi sebagai sel kelamin jantan dan putih berfungsi sebagai sel kelamin betina. Jadi Maha Kuasa Allah menciptakan pada tumbuhan juga ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Nah, pada tumbuhan, bagaimana tumbuhan ini bisa berkembang biak? Ini tentunya karena ada bunganya, dan pada bunga ini terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sang sarinya disebut sel kelamin jantan, putihnya disebut sel kelamin betina. Bagaimana bisa terjadi yang namanya perkawinan? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagaimana bisa terjadi perkawinan pada tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan bertemunya benang sari dengan kepala putih. Apa yang disebut dengan penyerbukan? Menempelnya serbuk sari di kepala putih. Ulangi lagi, disebut dengan penyerbukan. Dia akan memiliki yang namanya bakal biji. Nanti dilihat di bagian bawahnya, dek. Nah, nanti ada bakal bijinya. Jadi serbuk sari nempel di kepala putih, ia akan bekawin. Ia akan bekawin. Sebelum kita lanjut ke penyerbukan, nanti silahkan dilihat dulu bunga yang kalian pegang. Silakan dilihat, Ita ambil bunga kambojanya. Bu Guru tanya, ada tangkainya enggak? Oh, ada. Kelopaknya ada enggak? Mana kelopaknya? Oh, enggak ada kelopaknya. Ada mahkotanya enggak? Ada. Ada. Coba lihat, ada serbuk sarinya enggak? Dibuka. Buka anu. Ada enggak serbuk sarinya? Ya. Ada enggak? Silakan lihat bunga kamboja. Tangkainya ada? Oh, tangkainya ada. Kelopak? Ada. Mahkotanya? Oh, ada. Serbuk sarinya ada? Ya? Putihnya ada? Oh, tidak ada. Baik, silahkan. Ada tangkainya. Dengarkan. Yang dimiliki oleh bunga sepatu dengan bunga turi, ketujuh, jadi sama ya. Jadi ini disebut bunga yang lengkap.
Ya, ini lengkap dia punya tangkai, kelopak, mahkota, benang sari dengan putih. Yang ini sudah lengkap ya. Ada enggak bunga yang tidak lengkap? Tidak sempurna, ada enggak? Ada. Contohnya apa? Silakan menjawab. Bunga apa? Tidak lengkap. Ya. Oh, ini bunga apa ini? Ini bunga apa nih? Anak-anakku sekalian, kalian sudah lihat sendiri. Silahkan dilihat dulu bunga yang kalian punya. Kalian tentu sudah mengetahui bagian-bagian dari bunga. Silahkan diamati saja. Itu yang dibawa sama Wisman. Bunga apa? Ya. Baik. Silakan Bu Guru hapus dulu ini ya. Bu Guru hapus dulu. Bisa menyebutkan bagian-bagian bunga yang sempurna. Silakan Hasti. Tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, serbuk sari, putih. Baik, bagus, tepuk tangan dulu. Ulangi bersama bagian-bagian. Apa nama alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Benang sari. Benang sari, kepala putih. Benang sari dan kepala putih. Tanya dulu. Sekarang, apa nama alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang disebut dengan sel kelamin betina? Kepala putih. Kepala putih. Bagus. Kalau sel kelamin jantan? Benang sari. Bagus. Kemudian siapa yang tahu apa pengertian dari penyerbukan? Yang belum silakan baca. Penyerbukan pada hari ini tentang berkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Kalian sudah belajar tentang melihat bunga, jadi nanti diamati saja bunga ya. Kamu akan Bu Guru kasih PR. Kalian daftar nama-nama bunga yang sempurna dengan nama bunga yang tidak sempurna. Silakan ambil bunga di sekitar kalian. Kalian amati mana bunga yang sempurna, mana bunga yang tidak sempurna. Baik anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran kita akhiri. Semoga ada manfaatnya ya bagi kita semua. Baik, Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana yang sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjutan dari observasi yang kemarin di kelas, Guru, setelah melakukan pembelajaran IPA dengan strategi kontekstual, anak langsung bisa praktik, melihat, mengamati bagian-bagian bunga, fungsi dan sebagainya. Refleksi yang Ibu Guru bisa sampaikan dari pembelajaran yang kemarin itu seperti apa? Insya Allah setelah tiang melakukan refleksi yang kemarin, karena anak-anak langsung membawa bunga sendiri, kemudian berbagai macam jenis bunga, anak langsung dapat mempraktikkan bagian-bagian bunga. Insya Allah kalau pembelajaran seperti demikian langsung dengan benda konkret, anak-anak insya Allah akan lebih paham dibandingkan dengan menggunakan gambar-gambar atau yang setelah dilakukan kemarin. Insya Allah anak akan lebih cepat paham dengan menggunakan benda konkret dibandingkan dengan menggunakan gambar atau benda-benda tidak konkret. Dengan kita jelaskan, anak-anak sudah punya bunga dengan berbagai macam bunga, anak langsung mengamati bagian-bagian bunga. Kemudian ada yang bunga sempurna, tidak sempurna. Ini kan lebih berkembang lagi. Lebih paham. Insya Allah. Tujuan pembelajaran yang Ibu Guru capai itu bisa terpenuhi. Insya Allah. Alhamdulillah.
rencana tindak lanjut Bu Guru, misalkan ada kekurangan pendidik. Nah, misalnya itu ada anak yang belum paham dan seperti itu, kan tingkat kecerdasan anak kita beda nih. Rencana tindak lanjut untuk anak-anak kita yang belum mencapai tujuan pembelajaran kita. Untuk tindak lanjutannya, mungkin yang akan menjelaskan lebih sekali dengan bagian-bagian bunga, tentunya dengan menggunakan bunga yang sempurna dengan tidak sempurna supaya ada perbandingannya. Kemudian akan dijelaskan kembali bagian-bagian bunga dengan fungsinya masing-masing, terutama untuk kelamin jantan, untuk terjadinya penyerbukan ini kelamin jantan dengan betina. Setelah itu mungkin besoknya lagi kalau memang bisa, tapi dengan gambar, mungkin akan anak misalkan mau dengan gambar, kami akan gunakan gambar. Kemudian selanjutnya akan diberikan tentunya latihan soal-soal supaya anak lebih paham tentang tugas tentang materi yang nah, memang untuk sedikit mungkin yang akan kelompokkan nanti dengan mungkin teman-teman sebaya anak lebih paham. Nanti kita bagikan atau anak bawa bunga masing-masing, sempurna tidak sempurna, dengan kelompoknya dia akan berdiskusi supaya anak lebih paham. Mereka nanti berbagi yang lebih paham. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan maksimal untuk anak bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Guru atas waktunya, sudah merepotkan tunggu. Ya, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan untuk anak dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Terima kasih Bu Guru. Amin. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah rangkaian observasi yang sudah CGP lakukan, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama Ibu Guru kelas 6, Ibu Bayi Asia SPB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.